Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, dan yang paling utama kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, itu tidaklah mudah. Bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga berarti masuk surga yang tertinggi, dan derajatnya juga tertinggi dengan beliau di surga nanti. Ini perlu amalan yang agak banyak, yang banyak sekali, dan ikhlas. Contohnya kisah sahabat yang ingin bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Tetapi beliau berkata agar sahabat tersebut memperbanyak amalannya, yaitu memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang sudah dikaruniai, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa 2 orang anak wanita, itu berbahagialah, karena bisa jadi penghalang bagi kita untuk masuk neraka, dan bisa jadi kita bertetangga atau dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, surga yang paling tinggi. Anak perempuan yang terlahir membawa hadiah dan berkah yang besar bagi orang tuanya. Jika kita merawat, mencintai, mendukung dan mendidik anak perempuan kita dengan baik dan benar sesuai tuntunan Islam, maka surga Firdaus akan menanti kita. Berikut ini kaum muslimin, ada beberapa hadis yang membahas tentang hikmah merawat anak perempuan. Yang pertama yaitu surga untuk orang tuanya. Dikisahkan di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, siapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan dikubur hidup-hidup, tidak menganiayanya, dan tidak lebih mengutamakan anak laki-lakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, jaminan surga untuk orang tua yang merawat 3 orang anak perempuan. Sebagaimana juga di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, dia memberinya tempat tinggal, dia menyayanginya, dan dia menanggungnya, maka dia pasti mendapatkan surga. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata lagi, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jika hanya 2 orang anak perempuan, bagaimana? Kemudian Rasulullah menjawab,
walaupun hanya 2. Jadi baik 3 maupun 2 sama-sama dapat jaminan surga. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, perlindungan dari api neraka. Di dalam hadis dari Aisyah, dia menceritakan suatu hari ada seorang ibu, dia bersama 2 orang putrinya. Kemudian dia menemuiku untuk meminta sesuatu. Namun aku tidak memiliki makanan apapun selain 1 buah kurma. Aku pun memberikan 1 kurma itu ke sang ibu. Kemudian ibu tersebut membagi 2 kurma itu dan dia memberikannya kepada anak-anaknya, sementara dia tidak memakannya. Lalu dia keluar dan pergi. Setelah itu Nabi SAW datang dan aku ceritakan kejadian itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Man ibtaliya min hazihil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, maka anak itu akan menjadi tameng baginya di dalam api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, perisai api neraka di hari kiamat nanti. Di dalam hadis dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu salasu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar." Yang artinya, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, lalu dia bersabar dalam menghadapinya, serta dia memberikan pakaian kepadanya, anak perempuan tersebut, dari hasil usahanya yang halal, maka anak-anak itu akan menjadi dinding pemisah baginya dari siksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, kaum muslimin, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana huwa wa dhamma asabi'ah." Yang artinya, siapa yang menanggung nafkah 2 orang anak perempuan sampai dia balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengagungkan jari-jarinya seperti ini antara Rasulullah dan orang yang merawat 2 orang anak perempuannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku kaum muslimin, beberapa ulama menjelaskan, karena yang pertama, mendidik agama anak wanita itu sangat sulit. Kenapa? Karena banyak penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Kemudian yang kedua, ulama menjelaskan, wanita memang lebih mudah tergoda, silau dengan dunia. Kemudian para ulama menjelaskan yang ketiga, wanita tidak stabil secara emosi dan memang bengkok di dalam hadis disebutkan. Kemudian ulama menjelaskan hal yang keempat, sebagian orang merasa anak laki-laki lebih mudah diandalkan dan lebih banyak keuntungannya. Kemudian karenanya kaum muslimin, jika kita mendidik anak wanita dengan baik, agamanya kita didik, akhlaknya kita didik, dan ilmunya kita didik, serta kehormatannya kita jaga sampai dia menyerahkan tanggung jawab kepada suaminya nanti, maka balasannya sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengayomi 2 orang anak perempuan hingga dia dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Hadis dari Anas bin Malik, riwayat Muslim. Demikianlah kaum muslimin, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini menambah ilmu kita, amal kita, dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.